Halo, sekarang ngobrol yuk tentang rumah sewa. Dan juga kalau punya anak sudah usia 18 tahun dan sudah bekerja, itu bagaimana sih? Nah, di sini walaupun rumah atau flat sewa itu bisa kita tempatin seumur hidup. Asalkan kita bisa bayar setiap bulannya, nggak akan diusir. Nah, jadi rumah sewa pun itu nggak sembarangan, apalagi yang dikelola pemerintah. Jadi kita juga dilihat gaji bulanan suami istri itu berapa, dan layak apa tidak menempati rumah sewa yang disubsidi pemerintah. Karena rumah sewa ada dua, ada yang disubsidi oleh pemerintah, dan ada pula yang free sektor. Nah, free sektor ini biasanya sewa per bulannya juga mahal. Bahkan di kotaku sekarang banyak flat-flat baru dibangun modern itu sudah ada mebelnya. Jadi yang mau sewa tinggal masuk rumah, semua peralatan masak atau apa mereka sudah punya. Dan itu kebanyakan sewanya di atas 1.200 per bulan. 1.200 euro itu kalikan 15.000 rupiah. Berapa sudah? Nah, begitu di sini. Dan kalau yang free sektor ini tidak disubsidi pemerintah karena kebanyakan yang sewa orang-orang kaya atau ekspat yang hanya tinggal di sini berapa bulan, berapa tahun. Biasanya mereka pilih sewa daripada beli. Tuh. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau sudah punya anak umur 18 tahun dan masih tinggal dengan orang tua, terus dia sudah bekerja, itu gajinya akan dihitung juga di dalam status rumah sewa orang tuanya. Nah, begitu. Tapi kalau untuk anakku, kan dia sudah kerja juga ya, sudah permanen kerjanya, jadi sudah diangkat jadi pegawai tetap di sebuah supermarket, dan gajinya per bulan sudah 500 euro, di atas 500 euro gajinya, hanya kerja weekend, Sabtu dan Minggu. Nah, itu sudah dihitung. Tanpa kita ngomong, sudah ada datanya. Karena kan sudah punya NPWP ya. Ya, dari NPWP itu dilihat rumahnya di mana, kamu anaknya siapa. Jadi setiap tahun pajak itu sudah tahu, oh ini pendapatnya segini gitu. Terus kalau pendapatannya di bawah rata-rata yang diperhitungkan pemerintah, kita dapat kembalian dari pajak gitu. Tapi kalau pendapatan suami istri sudah tinggi, nggak akan dapat kembalian dari pajak, juga tidak akan disubsidi oleh pemerintah. Walaupun itu bukan free sektor, rumah biasa, rumah sewa atau flat biasa, begitu. Jadi nggak sembarangan, oh aku sewa rumah itu artinya aku hidup di bawah standar. Enggak, karena sewa atau beli rumah itu keinginan pribadi ya, begitu. Ini yang aku bahas tentang sewa ya, karena aku nempatin rumah sewa gitu. Dan setiap tahun awal Februari gitu kita hitung-hitungan pajak. Jadi begitu. Kalau sudah nggak dapat subsidi dari pemerintah, berarti gaji suaminya gaji pasangan suami istri sudah tinggi. Begitu. Dan itu juga ada batasnya. Kalau tinggi sekali ya kita diharuskan sewa free sektor tadi, yang sekalian ada mebelnya. Biasanya gitu sih. Ada juga yang nggak pakai mebel tapi sudah
di atas rata-rata sewanya, yaitu 1.200 tadi. Begitu di sini ceritanya. Jadi kalau anak masih ikut dengan orang tua dihitung, tapi kalau anak tersebut kos, dia dapat tunjangan juga dari pemerintah. Supaya apa? Supaya bisa sewa kos, bayar kos gitu. Nah, begitu ceritanya di sini. Jadi kalau anak itu keluar dari rumah, lebih banyak dapatnya dari pemerintah daripada dia ikut orang tuanya. Tuh. Tapi sejak pandemi ini dan juga krisis ekonomi beberapa waktu lalu, anak-anak di Belanda yang sudah usia 18 tahun ke atas itu masih tinggal dengan orang tuanya. Karena satu sebabnya juga cari kos-kosan sekarang susah bagi yang kuliah di luar kota, atau juga bagi yang sudah bekerja itu nggak mudah cari kos-kosan. Nah, makanya mereka berpikiran, aku ikut orang tuaku aja dah. Dan biasanya kultur Belanda kalau masih ikut orang tua, mereka bukan diwajibkan sih, diminta untuk membantu juga perekonomian keluarga, misalnya membantu separuh sewa, bukan separuh ya, kira-kira 1/4 atau berapa gitu sewa rumah, atau bantu bayar air, listrik, pokoknya diminta bantu sama orang tuanya. Supaya apa? Supaya anak ini juga ada tanggung jawab. Supaya tahu, oh sewa rumah itu ternyata mahal. Oh, jadi aku nggak bisa seenaknya menggunakan uangku. Jadi anak itu diajari mandiri, juga bertanggung jawab pada dirinya, pada sekelilingnya, bahwa semuanya itu tidak gratis, tapi bayar. Jadi begitulah kultur Belanda. Cuman beberapa tahun belakangan ini orang Belanda sendiri pun banyak yang tidak membolehkan anaknya kerja pada usia muda, supaya dia konsentrasi sama sekolahnya, sama kuliahnya, begitu. Ini yang banyak terjadi ya. Jadi nggak lagi harus kerja seperti dulu, nggak lagi. Mau mereka kerja boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi bagi sebagian masyarakat yang ekonominya belum kuat, anaknya itu diminta kerja. Begitu.